qawlihi wa bi qadarihi amma ba'd. Jamaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kajian kita dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi salih al-hidayah ila qawlihi al-qismu tsani fi ibtina'i al-ma'asi, yaitu kita sudah masuk di dalam pembahasan bab yang kedua fi ibtina'i al-ma'asi, bagaimana kita berusaha agar menjauhkan diri kita dari berbuat maksiat. Bab yang pertama menjelaskan kepada kita bagaimana kita menjalankan ketaatan. Kita mengatur waktu kita mulai dari bangun tidur sampai tidur, dan aktivitas kita sudah jelaskan beberapa perkara yang dianjurkan hanya pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Di sana kita mendapatkan ganjaran pahala, dan yang menjalankan semuanya itu adalah zahiriyah, yaitu sadar Allah pada wujud anggota badan kita yang berperan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan. Di samping wujud anggota badan yang menjalankan ketaatan, begitu juga wujud anggota badan kita ini kita jaga dia jangan sampai melakukan kemaksiatan. Karena wujud anggota badan ini bisa melakukan ketaatan dan bisa juga melakukan kemaksiatan. Wujud anggota badan itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, wahya al-ilm, yaitu mata kita, wal udhun, telinga kita, wal lisan, lisan kita, wal batn, perut kita, wal farju, kemaluan kita, wal yad, tangan kita, wal rijl, dan kaki kita. Tujuh anggota badan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita jalankan apa yang Allah berikan dan kita jaga dari apa yang Allah larang. Kita kemarin membahas yang pertama tentang al-ain, yaitu tentang mata, yang mana bahwa jaga pandangan kita dari tiga perkara. Ini kesimpulan dari pelajaran kita kemarin, seperti mana juga pelajaran kita setelah ini yang tentang kurang lima tidak boleh mufarraqin, bahwasanya jagalah pandangan kita dari tentang kurang tidak boleh mufarraqin. Pandanglah sesuatu selain kemarin diharamkan. Maksudnya adalah jangan kita gunakan mata kita untuk memandang perkara-perkara yang haram. Wa ila suratin mali'atin bi syahwati nafsi, apalagi kita memandang suatu dengan adanya syahwat kita. Laki-laki melihat perempuan dengan adanya syahwat diharamkan. Perempuan melihat laki-laki dalam keadaan syahwat juga diharamkan. Oleh sebab itu Allah perintahkan kita, wahai orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, hendaknya menundukkan pandangannya. Dan yang kedua, dosa yang dilakukan oleh laki bukan hanya sekedar melihat perkara yang haram, adalah ila muslimin bi'ilmi al-kitab. Gunakanlah pandangan kita untuk melihat saudara kita tanpa melihat dan merendahkannya. Pandangan merendahkan tidak ada harga dirinya orang kita, saudara kita yang paling segalanya. La tahtarir mandulan wa kullu syai'in nasiyah. Janganlah kita meremehkan orang lain, karena setiap orang itu pasti memiliki kelebihan. Apa yang dia miliki kita memiliki, apa yang kita tidak miliki dari ini. Oleh sebab itu, mengangkat saudara kita pada orang lain atas dosa bersama.
kufur iman. Kemudian yang ketiga, kita jangan pandangan kita dari Allah yang biha muslim. Janganlah kita melihat saudara kita dengan pandangan hanya cuma melihat aibnya saja. Sukanya kita melihat aib orang, tapi aib kita sendiri tidak pernah orang punya. Kita di sana melakukan kita ada aib bahaya. Jadi mata ini kalau kita gerak kita kebaikan mata dia. Kalau kita gunakan sesuatu yang dilarang maksiat, kalau tidak guna maksiat ada jaga dari maksiat. Begitu juga telinga itu. Telinga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan telinga ini aman. Faqadra maka pelihara dia. Min dzikri mawasin nas, pelihara dia dari mendengar sesuatu kejelekan manusia. Makanya Rasulullah SAW kita duduk di emperan pinggir jalan raya. Kalau kita duduk di sana, di setiap ada orang lewat jujurnya, ya, lalu kita mendengarkan aibnya dari orang lain yang mana belum tentu itu benar, lalu kita benarkan itu disebut dengan berita hoax. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wa fi qira'atin fatathabbatu. Wahai orang-orang beriman, apabila ada orang fasik datang memberikan kalian sebuah berita, jangan langsung benarkan, tidak bagian diklarifikasikan benar tidak ini ceritanya, sehingga kita tidak termasuk orang-orang cerita. Ketika kita mendengar berita yang belum jelas pastinya, lalu kita benarkan, lalu kita sebarkan, maka akan menjadikan telinga kita berdosa. Makanya apabila kita diberikan telinga oleh Allah, amanah yang Allah berikan kepada kita harus diingat. Apabila kita mendengar sesuatu yang baik, dengarkan. Apabila kita mendengar yang baik-baik. Apabila kita tidak mampu mendengar yang baik-baik, maka tutup telinga kita sendiri. Dengan kita di situ, dengarkan kajian, dengarkan Al-Quran, dengarkan pemahaman yang baik, memberikan nasihat, itu bermanfaat. Tidak ada demikian. Barulah sekarang kita masuk yang ketiga, al-lisan. Jadi lisan ini tidak menggunakan, sesungguhnya lisan itu diciptakan untuk dikufir bihi Allah Ta'ala, dikufir agar engkau memperbanyak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsi lisan. Allah menginginkan hal demikian. Tilawah dan lisan yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Wa tursyida bihi Allah Ta'ala ila muridih, atau kita memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah kepada jalan yang benar. Fa idza ista'malta al-ghali wa qulta, apabila menggunakan lisan yang mana tidak Allah inginkan, faqad kafarta bi ni'matillah, engkau sesungguhnya telah kafir. Nanti kafir sendiri, engkau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad lisanaka, maka sebab itu jagalah lisan. Alilkan dari berdusta, namimah mengadu domba, ghibah menyebut-nyebut kejelekan orang lain, melaknat orang lain, memfitnah orang lain. Inilah dosa yang sering dilakukan oleh mulut itu yang mana kita selalu melakukannya. Di dalam riwayat Imam Bukhari
Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsarul khataaya bani Adam fi lisanihi." Paling banyak dosa yang dikeluarkan oleh Bani Adam itu bersumber dari lisannya. Subhanallah. Oleh sebab itu dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berkata-kata yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ay sadida bermakna layyinan. Kama qala al-mufassirun, bagaimana ulama ahli tafsir menafsirkan sadida layyinan, karena Allah perintahkan kita untuk berkata-kata dengan perkataan dan lembut. Lalu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menguatkan lagi, memperjelas lagi tentang ini bisa. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaknya ia berkata-kata yang baik. Apabila tidak mampu berkata-kata yang baik, maka dia itu lebih baik. Salam lisan fi lisan. Karena selamanya manusia itu karena dia menjaga lisannya. Jadi lisan ini adalah mengeluarkan energi, bisa energi positif, bisa energi negatif. Ucapan yang baik, kasyadatin thayyibatin. Ucapan yang buruk, kasyadatin khabithah. Kalimat yang jelek. Jadi lisan ini mempengaruhi. Ucapan kita itu bisa mempengaruhi keadaan. Oleh sebab itu, jaga lisan kita. Apabila kita ingin berbicara, maka berbicara yang baik. Kalau tidak mampu berbicara yang baik, maka dia betul lebih baik. Karena dosa riba, dosa fitnah, dosa namimah, mendoa. Kenapa? Lisan ini, ucapan ini dikaitkan dengan hari kiamat. Karena itu masalah kita nanti. Apabila kita tidak benar cara kita bermuamalah dengan saudara kita memperbanyak, lebih banyak kita memfitnah, menghibah, mengobar dan sebagainya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang seorang hamba membawa pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala haji, semua pahala. Akan tetapi bisa itu juga dia membawa pahala dosanya, membawa dosa menzalimi orang, memakan harta dengan cara yang batil, kemudian menuduh orang, kemudian melarikan darah saudara, memukul saudaranya. Ucapan ini juga akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Bahkan bisa ini juga mewakili sebagian daripada Allah Taala itu. Allah berfirman, "Al-yawma naftiqu 'ala afwahihim." Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita berdua. Al-yawma naftiqu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kita berbicara wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki kita bersaksi, kemana kita melangkah, apa yang kita lakukan semuanya bersaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu jangan fokus kita memperhatikan mulut kita bertaat kepada Allah, sedangkan tanpa sadar ucapan ini bisa menghancurkan amal ibadah kita. Oleh sebab itu jaga ucapan kita. Karena ucapan ini adalah apabila kita mengucapkan kata-kata yang baik yang memberikan semangat, maka mendatangkan sebuah ibadah yang sangat besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membersihkan waktu, maka kita masuk lagi kepada dosa yang bisa ditimbulkan oleh